Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada video pembelajaran daring mata kuliah perencanaan program gizi. Pada video ini kita akan mengetahui materi terkait dengan kuliah maupun praktikum pada mata kuliah perencanaan program gizi yang ditujukan untuk adik-adik mahasiswa semester 6 pada program studi gizi klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Mata kuliah perencanaan program gizi atau biasa disebut PPG ini membahas tentang perencanaan program yang terkait dengan masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Masalah gizi masyarakat ditemukan melalui adanya kesenjangan dari fakta yang ada di lapangan dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Perencanaan program gizi yang baik merupakan suatu proses yang sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam pemecahan masalah gizi. Perencanaan ini harus berdasarkan dengan fakta, identifikasi masalah, dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selama ini banyak program di lapangan yang diklaim berbasis data di lapangan, namun ternyata tidak memiliki benang merah dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam mata kuliah ini diharapkan adik-adik bisa melihat kondisi secara menyeluruh sehingga bisa merencanakan sebuah program untuk menanggulangi masalah gizi secara komprehensif. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan menyusun perencanaan program terkait permasalahan gizi yang ditemui di masyarakat secara tepat, inovatif, dan bertanggung jawab. Dalam video ini, adik-adik akan mendapatkan materi terkait analisis situasi, analisis penyebab masalah, analisis tujuan, analisis alternatif, dan tentu saja tentang perencanaan program gizi itu sendiri. Akhirnya saya ucapkan selamat mempelajari perencanaan program gizi bersama kami. Semoga kita semua selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa gizi klinik. By the way, kalian sudah lihat kan percakapan Ika tadi? Kalian gimana? Nggak mau kan mengalami kebingungan yang sama dengan Ika? Nah, terus sebenarnya gimana sih langkah-langkah untuk membuat perencanaan program gizi? Eits, don't worry, be happy. Seperti yang disampaikan Bu Dahlia tadi, di video kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan perencanaan program gizi. Perencanaan program gizi dilakukan dengan beberapa langkah. Dimulai dari melakukan analisis situasi, analisis penyebab masalah, analisis tujuan, analisis alternatif, kemudian matriks perencanaan program gizi. Menyelesaikan masalah gizi yang ada di masyarakat atau kita mau mengembangkan sebuah program gizi, kita membutuhkan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama biasanya dilakukan dulu adalah analisis situasi. Nah, analisis situasi sendiri merupakan sebuah langkah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kita coba mengeksplorasi bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, lingkungan hidupnya seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan program gizi yang selanjutnya. Nah, analisis situasi ini diperlukan untuk mengembangkan sebuah program gizi yang komprehensif dan kemudian juga berbasis pada masalah yang ditemukan di masyarakat. Nah, kita perlu menggali sebuah kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebutuhan ini kita gali berdasarkan dengan apa yang
terjadi di masyarakat, kondisi real di masyarakat, kita mencoba menangkap situasi yang ada di masyarakat, dan kita bisa mengembangkan untuk berbagai kegiatan di dalam program. Nah, bagaimana kita bisa tahu kondisi real yang ada di masyarakat? Kita bisa menggali berbagai data, yaitu seperti data laporan dan data dasar, data dari puskesmas maupun data kependudukan dari desa. Kemudian juga mungkin ada program-program yang sedang berlangsung di masyarakat. Ini juga bisa kita jadikan acuan terkait dengan masalah yang ada di masyarakat, kemudian juga hasil-hasil riset yang dilakukan di wilayah tersebut, sehingga kita bisa memperoleh gambaran masalah yang ada di masyarakat. Nah, selain itu juga kita lakukan penggalian data secara langsung, yaitu melalui observasi dan wawancara terhadap stakeholder. Nah, stakeholder di sini bisa seperti pemangku kebijakan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu juga kita lakukan penggalian data secara langsung, yaitu penggalian kebutuhan pada masyarakat sasaran. Sasarannya siapa? Yaitu sasaran yang akan kita tujukan terhadap program-program yang akan kita kembangkan selanjutnya. Nah, dari situ data-data yang kita peroleh akan kita analisis dan kita olah selanjutnya. Kemudian bisa kita prioritaskan kira-kira mana sih yang akan kita ambil sebagai data untuk pengembangan program kita selanjutnya. Ini adalah contoh hasil analisis situasi. Hasil tidak harus ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, boleh dalam bentuk yang lain. Pada saat melakukan analisis situasi, semua data terkait dengan masyarakat dikumpulkan sekomprehensif mungkin. Misalnya, terkait data demografi, sosial ekonomi, budaya, fasilitas di daerah tersebut, kondisi kesehatan dan gizi, dan lain sebagainya. Analisis situasi di video ini hanya merupakan contoh dan masih belum komprehensif. Analisis situasi yang komprehensif akan dapat mengidentifikasi secara tepat masalah yang terjadi serta penyebabnya dan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, sehingga program yang akan dilaksanakan juga tepat dan sesuai masalah dan kebutuhan sasaran. Bagaimana kita mendapatkan masalah? Yaitu dengan melihat kesenjangan antara harapan dengan aktual. Kita lihat di masyarakat bagaimana kondisi sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Jika ada kesenjangan atau perbedaan di antara keduanya, maka itulah masalah. Berikut ini cara mengidentifikasi masalah gizi di masyarakat. Contohnya pada tabel tertulis beberapa masalah gizi dan cakupan program. Kemudian dilihat berapa persentase atau prevalensi yang terjadi di lapangan. Persentase tersebut kita bandingkan dengan standar untuk dapat mengetahui apakah termasuk masalah atau tidak, termasuk masalah ringan, sedang, atau berat, sudah memenuhi target cakupan atau batas minimal atau belum. Target atau standar atau rujukan bisa kita dapatkan dari beberapa sumber, misalnya dari data nasional atau daerah, riset kesehatan sebelumnya, target SDGs, cut-off point besaran masalah kesehatan masyarakat berdasarkan WHO dan Kemenkes, RPJMN, dan lain sebagainya. Setelah ditemukan berbagai masalah gizi yang ada di masyarakat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan prioritas masalah. Nah, prioritas masalah ini untuk menemukan satu masalah gizi utama yang nantinya dijadikan sebagai landasan dari program gizi yang akan diterapkan maupun kegiatan-kegiatan yang akan diintervensikan ke masyarakat sehingga bisa tepat sasaran. Nah, di lapangan yang melaksanakan dari pemprioritasan masalah ini bisa dilakukan oleh stakeholder maupun pelaksana program.
Untuk metodenya bisa metode secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk masalah gizi ini sendiri, kita melihat seberapa penting sih masalah ini bisa diselesaikan oleh masyarakat. Kita melihat kemungkinan masyarakat menyelesaikan bagaimana, kemungkinan pelaksana program menyelesaikannya bagaimana, dan juga dari stakeholder. Nah, adik-adik silahkan membuka catatan masing-masing terkait dengan metode-metode apa saja yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah, untuk video ini sendiri selanjutnya adalah kita coba menggali masalah menggunakan teknik dari USG. Pada tabel terdapat 8 masalah gizi yang akan dipilih satu masalah untuk dijadikan prioritas. Salah satu cara dalam menentukan prioritas masalah adalah menggunakan teknik USG. Pada penggunaan matrik USG untuk menentukan suatu masalah yang prioritas, terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Ketiga faktor tersebut adalah urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan, maka semakin tinggi tingkat urgensi masalah tersebut. Seriousness berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian. Semakin tinggi dampak masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat serius masalah tersebut. Growth berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Suatu masalah yang cepat berkembang tentunya makin prioritas untuk diatasi. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana program telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri. Metode USG tidak dilakukan oleh perencana program sendiri, namun melibatkan stakeholder dan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat subjektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu menetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu. Di sini penggunaan skor skala 1 hingga 5. Semakin tinggi tingkat urgensi, serius, atau pertumbuhan masalah tersebut, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut. Demikian teknik USG. Sebenarnya masih banyak teknik-teknik lain baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Silakan dibuka di catatan masing-masing untuk mengetahui terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan tabel, dapat kita lihat bahwa masalah gizi kurus atau wasting pada balita memiliki skor tertinggi, yaitu 14, sehingga masalah tersebut akan diprioritaskan untuk dijadikan program. Apa itu analisis partisipasi? Ya, analisis partisipasi merupakan bagian dari analisis situasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang terkait dengan program tersebut. Kemudian menganalisis bagaimana karakteristik mereka, apa motif atau ketertarikan mereka terhadap program yang akan dijalankan. Nah, apa potensi yang mereka miliki, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Tahap ini penting untuk dilakukan karena untuk membantu perencanaan program dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan, sehingga pihak dapat mendukung dalam mencapai tujuan program. Ketika di lapangan, analisis partisipasi ini biasanya dilakukan antara perencanaan program dengan stakeholder. Siapa saja stakeholder, yaitu bisa dengan Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak RT, seperti itu. Nah, dilakukan semacam FGD. Lalu proses diskusi ini dilakukan beberapa kali dengan anggota yang sehomogen mungkin. Misalnya
Satu kelompok adalah FGD dengan kader, kelompok lain FGD dengan petugas kesehatan, kelompok lain dengan FGD dengan pimpinan masyarakat. Seperti itu, ya. Sangat penting. Ini adalah contoh tabel analisis partisipasi. Misalnya, program yang akan kita jalankan adalah program untuk mengatasi wasting pada balita. Kemudian, pihak yang terkait misalnya ada ibu balita, suami ibu balita, ibu atau ibu mertua, kader, bidan desa, kepala desa, serta pengusaha. Dengan dilakukannya analisis partisipasi, maka bukan hanya akan didapatkan daftar siapa saja yang harus dilibatkan, namun juga mengidentifikasi bagaimana karakteristiknya. Pemahaman tentang karakteristik ini akan sangat membantu bagaimana tim perencana harus menghadapi pihak-pihak tersebut. Hal lain yang harus dianalisis adalah interest atau motif atau attitude terhadap rencana program yang akan kita lakukan. Identifikasi interest ini sangat penting sebagai entry point proses komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Dengan mengetahui apa yang menjadi ketertarikan orang atau pihak tertentu, akan menentukan bagaimana pendekatan yang kita harus lakukan. Sebagai contoh, pendekatan kepada kepala desa yang mempunyai ketertarikan pada kesehatan masyarakatnya tentunya akan berbeda dengan strategi pendekatan kepada pengusaha yang ada di wilayah tersebut yang tidak ada ketertarikan terhadap kesehatan penduduk, namun tertarik pada keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Interest atau motif pengusaha ini tidaklah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berperan aktif dalam pencapaian tujuan kita. Tergantung strategi pendekatan yang harus kita lakukan, karena keberadaan pengusaha tersebut bisa menjadi pihak potensial yang kita harapkan menjadi penyandang dana beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Pada kolom ini bisa juga berisi bagaimana perilaku dari masing-masing orang atau kelompok tersebut. Sebagai contoh, apakah ramah, menolak, atau netral. Kolom selanjutnya adalah identifikasi potensi yang meliputi kekuatan maupun kelemahannya, serta apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh orang atau kelompok tersebut, atau juga penolakan apa yang mungkin terjadi. Setelah memahami karakteristik, interest, dan potensinya, kemudian kita simpulkan di kolom terakhir pada bagian implication of the project. Kolom ini berisi bagaimana kita sebagai tim perencana memperlakukan orang atau kelompok ini. Strategi apa yang kita lakukan sehingga orang atau kelompok ini bisa terlibat aktif menjadi pelaku kegiatan. Selanjutnya setelah analisis situasi adalah analisis penyebab masalah atau problem analysis. Nah, semua informasi yang kalian dapatkan di dalam analisis situasi akan digunakan untuk mencari masalah atau penyebab masalahnya. Nah, tahapan ini menjadi tahapan yang krusial atau tahapan kritis. Karena apa? Karena akan digunakan untuk analisis mencari masalah yang berupa pohon masalah yang akan terus digunakan untuk tahapan selanjutnya. Nah, identifikasi yang lengkap dan komprehensif akan sangat membantu untuk menyusun strategi apa yang tepat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, adik-adik, jadi jangan sampai salah membuat pohon masalahnya ya. Oh ya, kalau di dalam real masyarakat atau di real setnya masyarakat, analisis masalah ini biasanya dilakukan bersama-sama, berdiskusi bersama dengan stakeholder. Oke, untuk melihat atau gimana sih cara membuat pohon masalah, yuk kita simak.
Problem tree tidak sama dengan kerangka konsep ataupun kerangka teori. Kerangka teori berisi teori-teori yang relevan yang mendasari suatu pengetahuan berdasarkan fenomena yang didapatkan dari hasil penelitian sehingga menunjukkan state of the art dari suatu keilmuan. Adapun kerangka konsep menggambarkan konsep-konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian serta menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, sedangkan problem tree disusun berdasarkan hasil pengumpulan data pada saat analisis situasi. Sehingga jika kerangka konsep atau teori bersifat umum, maka problem tree sangat spesifik tergantung temuan pada suatu daerah tertentu pada saat pengumpulan data di analisis situasi. Adapun langkah-langkah membuat problem tree adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan semua masalah yang didapatkan saat analisis situasi. Satu masalah dituliskan dalam satu kartu atau dalam satu kotak. Contohnya, prevalensi balita kurus atau wasting meningkat, itu ditulis dalam satu kotak. Rendahnya asupan zat gizi balita, itu ditulis dalam satu kotak yang lain. Rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif, itu ditulis dalam kotak yang lain. Yang dituliskan di kotak tersebut menggunakan kalimat negatif. Ingat ya, kalimat negatif, tapi dalam perspektif masalah gizi masyarakat yang memerlukan perhatian. Contohnya, balita kurus atau wasting, itu adalah kalimat netral. Diubah menjadi kalimat negatif, prevalensi balita kurus atau wasting meningkat. Praktik pemberian ASI eksklusif, itu adalah kalimat netral. Diubah menjadi kalimat negatif, rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Kalimat juga harus menunjukkan masalah yang spesifik dan bisa dipecahkan. Selanjutnya, mengatur kartu-kartu, mana kartu-kartu yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi masalah. Dan meletakkan kartu-kartu tersebut secara bertingkat dan menyusun semua kartu-kartu berdasarkan hubungan sebab akibat. Contohnya di sini adalah rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan menyebabkan rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Sehingga rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan itu ditaruh di bawah, kemudian rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif diletakkan di atasnya. Kemudian melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap problem tree yang sudah dibuat, apakah hubungan sebab akibat antar kartu sudah selangsung mungkin atau tidak. Contohnya di sini adalah rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan menyebabkan prevalensi balita kurus atau wasting meningkat. Itu bukan hubungan selangsung mungkin. Tapi, rendahnya kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan menyebabkan rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Itu adalah hubungan selangsung mungkin. Selain itu, juga digunakan untuk melihat apakah ada penyebab lain yang setara atau tidak. Contohnya di sini adalah rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif menyebabkan rendahnya asupan zat gizi balita. Kita perlu cek lagi apakah asupan zat gizi balita yang rendah hanya disebabkan karena rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif. Ternyata ada penyebab lain yaitu kurang tepatnya praktek pemberian makan balita. Selanjutnya, kita beri tanda panah. Panah problem tree selalu mengarah ke atas yang menunjukkan sebab akibat. Cara membaca dari bawah ke atas. Setelah mengidentifikasi mana penyebab dan mana akibat di dalam analisis penyebab masalah, selanjutnya dilakukan analisis tujuan dengan objective tree atau pohon tujuan yang berupa diagram. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan suatu kondisi yang ingin dicapai jika masalah dan penyebab masalah yang teridentifikasi di dalam problem masalah atau analisis penyebab masalah sudah terpecahkan. Nah, di tahap ini juga sebagai gambaran menyeluruh dan hal apa yang harus dilakukan dan ingin dicapai jika ingin menentukan masalah utama. Analisis tujuan dilakukan dengan cara merubah kalimat negatif di pohon masalah
atau problem tree menjadi kalimat positif di dalam pohon tujuan. Nah, semakin penasaran kan gimana cara membuat pohon tujuan? Secara praktis, penyusunan objective tree adalah dengan merubah kalimat negatif pada problem tree menjadi kalimat positif di dalam objective tree. Sebagai contohnya, jika di dalam problem tree kalimatnya adalah rendahnya asupan zat gizi balita, maka di dalam objective tree diubah menjadi meningkatkan asupan zat gizi balita. Setelah semua kotak dikonversi menjadi kalimat positif, selanjutnya adalah melakukan verifikasi kembali seperti yang telah dilakukan pada saat membuat objective tree. Proses verifikasi ini memungkinkan terjadi perubahan dari objective tree melalui proses penghapusan kotak jika dirasakan bahwa tujuan tersebut tidak diperlukan, atau penambahan kotak jika memang dirasakan hal ini relevan dan penting untuk dicapai sebelum mencapai tingkatan tujuan yang lebih tinggi, atau perbaikan kalimat di dalam kotak. Dalam objective tree akan tergambar tingkatan-tingkatan tujuan sesuai dengan lapisan-lapisan pada problem tree. Tujuan paling atas adalah goal. Goal atau impact adalah tujuan jangka panjang di mana program atau proyek yang akan dilakukan berkontribusi pada pencapaian di tingkat nasional atau tingkat sektor. Goal juga merupakan tujuan akhir jika seluruh tujuan di bawahnya tercapai. Goal tidak akan tercapai jika ada salah satu tujuan tidak tercapai, karena tujuan-tujuan tersebut disusun dari identifikasi penyebab masalah yang sudah diverifikasi, yang merupakan penyebab masalah langsung. Adapun salah satu contoh goal pada program atau proyek berskala besar adalah menurunkan prevalensi balita kurus atau wasting. Pada lapisan kedua yaitu alternatif project purpose atau alternatif strategi atau outcome yang merupakan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh suatu proyek atau program. Alternatif strategi atau alternatif project purpose akan dipilih dilakukan dalam suatu proyek dalam kurun waktu tertentu untuk berkontribusi terhadap pencapaian goal. Dikatakan berkontribusi karena jika terdapat dua alternatif strategi dan kemudian hanya dilakukan salah satu, maka goal tidak mungkin 100% tercapai. Karena untuk mencapai goal, maka semua alternatif strategi harus dilakukan. Namun, karena keterbatasan sumber daya, maka pada kondisi real sulit melakukan semuanya dalam satu waktu. Adapun contohnya adalah meningkatkan asupan zat gizi balita, kemudian menurunkan prevalensi balita yang menderita diare dan ISPA. Pada lapisan ketiga adalah output atau result, yaitu produk atau jasa yang akan dicapai dengan dilakukannya aktivitas atau kegiatan. Sebagai contoh, meningkatkan ketepatan praktek pemberian makan balita, meningkatkan praktek pemberian ASI eksklusif, meningkatkan cakupan balita dengan imunisasi lengkap, meningkatkan praktek hygiene dan sanitasi, meningkatkan ketersediaan makanan yang bervariasi, meningkatkan kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan, dan seterusnya. Goal secara umum diambil dari kotak paling atas dalam objective tree. Namun, pada beberapa kasus proyek atau program berskala kecil, goal tidak mengambil kotak paling atas. Sebagai contoh, pada program atau proyek berskala kecil, goalnya adalah meningkatkan asupan zat gizi balita. Sedangkan alternatif project purpose atau alternatif strategi atau outcome adalah meningkatkan ketepatan praktik pemberian makan balita, meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif. Kemudian, untuk output atau resultnya adalah meningkatkan ketersediaan makanan yang bervariasi, kemudian meningkatkan kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan, meningkatkan pengetahuan ibu balita terkait gizi dan kesehatan, mengoptimalkan program yang dijalankan fasilitas kesehatan, dan seterusnya pada lapisan di bawah. Selanjutnya kita akan masuk kepada
analisis alternatif. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dalam tahapan objektif analisis pada umumnya tidak dapat dicapai semua dalam suatu program, sehingga harus dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses analisis alternatif dilakukan untuk memilih alternatif strategi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan utama, bukan memilih aktivitas. Ingat ya, untuk pencapaian tujuan utama. Beberapa faktor untuk kriteria yang biasanya menjadi pertimbangan adalah sumber daya, dukungan kebijakan, dukungan masyarakat, dan keberlangsungan. Tujuan-tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap objektif analisis pada umumnya tidak dapat dicapai semua dalam suatu proyek atau program karena keterbatasan sumber daya, sehingga perlu dilakukan pemilihan. Adapun cara melakukan alternatif analisis untuk memilih satu alternatif strategi adalah yang pertama menuliskan goal, yang kedua menentukan alternatif project purpose. Alternatif project purpose biasanya merupakan kotak-kotak yang langsung berada di lapisan kedua atau di bawah goal. Yang ketiga, menentukan kriteria. Kriteria yang akan menjadi pertimbangan dalam memilih tujuan program harus didiskusikan dan disepakati oleh tim perencana. Di tabel ini, kriteria yang digunakan adalah sumber daya yang terdiri dari manusia, dana, sarana prasarana, dan waktu. Kemudian dukungan kebijakan, dukungan masyarakat, dan keberlangsungan. Yang keempat, menyepakati cara scoring. Biasanya skor ditetapkan dengan menggunakan skala Likert. Di sini, skor yang digunakan adalah skor 1-5, di mana skor 1 untuk yang unfavorable dan skor 5 untuk yang paling favorable. Yang dimaksud dengan favorable adalah suatu alternatif tujuan program yang memerlukan tenaga sedikit, memerlukan dana sedikit, memerlukan waktu pendek, mendapatkan dukungan masyarakat yang besar, serta mempunyai peluang keberlangsungan yang besar. Yang kelima adalah bersama-sama melakukan scoring. Untuk mengisi skornya harus berkriteria dulu, baru dilanjutkan dengan kriteria yang di bawahnya. Dari hasil scoring, di sini dapat dilihat bahwa alternatif 1 yaitu meningkatkan ketepatan praktik pemberian makan balita memiliki skor yang paling tinggi. Sehingga alternatif strategi yang dipilih adalah alternatif 1, yaitu meningkatkan ketepatan praktik pemberian makan balita yang akan digunakan sebagai project purpose suatu program. Berikut ini merupakan pohon alternatif di mana meningkatkan asupan zat gizi balita sebagai goal dan meningkatkan ketepatan praktek pemberian makan balita serta meningkatkan praktek pemberian ASI eksklusif sebagai alternatif project purpose atau alternatif strategi. Berdasarkan scoring, terpilih meningkatkan ketepatan praktek pemberian makan balita sebagai project purpose dalam program. Konsekuensi dari pemilihan alternatif strategi ini adalah bahwa proyek atau program harus mencapai seluruh kotak yang mengarah pada alternatif strategi tersebut. Nah, itu tadi bagaimana cara melakukan analisis alternatif. Alternatif strategi yang terpilih akan ditindaklanjuti dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap penyusunan project planning matrix. Di tahapan selanjutnya adalah membuat matriks perencanaan program atau sering disebut dengan Project Planning Matrix. PPM merupakan ringkasan dari perencanaan program dalam satu halaman yang berisi tentang why, what, how, which, dan where. Adapun tahapan penyusunan PPM adalah tahap 1, penetapan tujuan dan kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang atau sasaran program atau goal,
Goal ini biasanya mengacu pada tujuan sektoral. Kemudian, menentukan tujuan atau purpose dari program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran program. Project purpose ini mengacu pada apa yang diharapkan dari program. Yang ketiga, menetapkan hasil atau result dan luaran atau output dari tujuan program yang ingin dicapai. Yang keempat, menuliskan kegiatan atau aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai hasil atau luaran. Goal, project purpose, result atau output yang ditulis di dalam tabel LFA ini mengacu pada pohon tujuan dan pohon alternatif. Kemudian di tahap kedua, penetapan indikator dan sumber verifikasi. Yang pertama, menyusun indikator atau Objective Verifiable Indicator atau OVI yang dapat dibuktikan secara objektif. OVI adalah informasi yang menentukan keberhasilan program serta dapat diukur. Yang kedua, menyusun sumber pembuktian atau Means or Source of Verification. Sumber pembuktian ini adalah sumber data yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian target yang tercantum pada indikator. Pada tahap ketiga, yaitu penyusunan asumsi-asumsi penting. Asumsi merupakan isu atau kondisi atau faktor lainnya yang sekiranya dapat mempengaruhi capaian atau keberhasilan program. Project Planning Metric yang tercantum di video ini menggunakan tabel Log Frame Analysis atau LFA. Kemudian, setiap aktivitas atau kegiatan yang ditulis di tabel LFA tadi dapat dirincikan menggunakan tabel LFA itu sendiri atau bisa juga menggunakan tabel lain seperti tabel Plan of Action atau POA serta tabel Hippopop. POA itu sendiri merupakan penjabaran secara rinci tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program. POA digunakan sebagai patokan supaya aktivitas program berjalan sesuai dengan alurnya. Untuk format tabel POA itu sendiri terkadang berbeda-beda antar instansi. Jadi, kalau teman-teman melihat ada format tabel POA yang berbeda dengan di video ini, jangan bingung ya. Intinya sama kok. Kalau tadi ada tabel POA, kemudian ada tabel Hippopop. Tabel Hippopop dapat digunakan untuk mengetahui konsep, input, proses, output, dan outcome dari suatu kegiatan, serta memberikan penekanan bagi proses penerapan kegiatan pada suatu daerah. Aktivitas atau kegiatan yang terdapat di dalam tabel LFA kemudian dirincikan menggunakan tabel Plan of Action atau POA. Tabel POA terdiri dari nama kegiatan, waktu kegiatan, lokasi, deskripsi kegiatan, tujuan kegiatan, langkah-langkah kegiatan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, personil kegiatan, target dan sasaran, durasi, sumber daya, dan penanggung jawab kegiatan. Ini merupakan lanjutan dari tabel sebelumnya, yaitu pada langkah-langkah kegiatan, bagian monitoring dan evaluasi, durasi, serta sumber daya. Tabel Hippopop menjelaskan terkait dengan hierarki dari input, proses, output, sampai outcome dari suatu kegiatan. Output sendiri adalah hasil jangka waktu pendek yang dapat dilihat langsung segera setelah kegiatan itu selesai. Output harus terukur, karena supaya melihat apakah tujuan tercapai atau tidak. Sedangkan outcome adalah hasil jangka waktu panjang yang dapat dirasakan setelah beberapa lama dari kegiatan itu, jadi tidak dapat dilihat langsung saat kegiatan selesai. Output dapat mengacu pada tabel LFA, demikian juga outcome dapat mengacu pada tabel LFA pada bagian project purpose dan goal. Outcome sering juga disebut sebagai impact. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita melakukan perencanaan program gizi. Udah jelas kan?
Udah dong ya harusnya. Nah, supaya kalian semakin canggih dalam melakukan perencanaan program gizi, saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya bisa kalian cek di e-learning Polyj. Terus kalau sudah selesai, silakan kalian upload juga di e-learning Polyj. Oke teman-teman, selamat kencan dengan tugasnya. Bye-bye.